Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Niken Prasetyowati NPM 1810104013 dan Maulia Nur Fadlillah NPM 1810104045. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas terkait konsep prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, teori regulasi, serta perkembangan standar akuntansi internasional. Baik, yang pertama terkait prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle. Dalam praktik bisnis sering dijumpai bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle atau yang sering disingkat dengan GAAP. Nah, prinsip tersebut pada dasarnya akan menentukan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun GAAP sering disinggung dalam praktek akuntansi, namun istilah Generally Accepted Accounting Principle belum didefinisikan secara jelas. Ketidakjelasan dari definisi tersebut dapat dilihat dari berbagai pendapat. Nah, menurut Grady pada tahun 1965 menunjukkan bahwa berbagai metode akuntansi banyak digunakan pada laporan keuangan yang dipublikasikan yang menunjukkan bahwa perusahaan bebas menggunakan metode akuntansi selama metode tersebut diterima dalam praktik bisnis. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendefinisikan istilah penerimaan umum adalah dengan menggambarkan kondisi-kondisi yang melandasi metode akuntansi keuangan sehingga dapat diterima secara umum. Skinner pada tahun 1972 menyatakan bahwa metode akuntansi harus memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, metode tersebut dapat diterapkan pada berbagai kasus sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, metode tersebut mendapat dukungan dalam bentuk pengumuman atau pronouncement dari komunitas akuntansi profesional atau badan otoritatif lainnya, semacam Komisi Pasar Modal di Amerika Serikat atau The Securities and Exchange Commission. Dan yang ketiga, metode tersebut mendapat dukungan dari berbagai pemikir dan akademisi di bidang akuntansi dalam bentuk tertulis. Sejarah perkembangan akuntansi menunjukkan bahwa berbagai literatur yang berkaitan dengan GAAP semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan, opini, dan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan berwenang. Misalnya, FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standards dan interpretasinya. Selain itu, terdapat juga opini APB dan Buletin Penelitian Akuntansi yang dikeluarkan oleh ICPA. Sumber lain dari GAAP yaitu antara lain yang pertama itu Pedoman Akuntansi dan Audit Industri serta Interpretasi Akuntansi yang dikeluarkan oleh AICPA. Yang kedua, publikasi FASB lainnya seperti Buletin Teknis dan pernyataan yang dikeluarkan oleh APB. Yang ketiga, publikasi-publikasi Komisi Pasar Modal seperti Accounting Series Release. Yang keempat, praktik-praktik yang diakui seperti yang ditunjukkan dalam publikasi AICPA tahunan yang dinamakan Accounting Trend and Techniques. Dan yang kelima, paper yang membahas isu tertentu yang dikeluarkan oleh AICPA, pernyataan konsep FASB, textbooks, dan artikel lain. Lalu yang kedua terkait standar akuntansi. Yang pertama terkait pengertiannya. Standar akuntansi sendiri mungkin dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, standar akuntansi ini biasanya berisi tentang definisi, pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Oleh karena standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang, maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum.
Standar akuntansi memberikan aturan-aturan umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan. Yang kedua, arti penting standar akuntansi. Dalam hal ini ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Nah, beberapa alasannya. Yang pertama, memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dapat dipercaya atau andal, dan dapat dibandingkan. Yang kedua, memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Yang keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Jadi intinya, standar akuntansi diharapkan menjadi pedoman bagi penyusun laporan keuangan atau manajer, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat tercapai. Lalu selanjutnya terkait pendekatan dalam penentuan standar. Isu tentang pendekatan yang harus dianut dalam penentuan standar telah menjadi fokus penelitian dan perdebatan. Kebutuhan terhadap standar akuntansi itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat kontroversial. Misalnya, beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam mekanisme pasar telah terdapat media yang efisien dalam menyediakan informasi keuangan yang diperlukan pemakai. Akibatnya, standar akuntansi tidak diperlukan lagi guna memperbaiki kualitas informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa mekanisme pasar gagal menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan, terutama informasi yang seimbang atau adil dan efisien. Akibatnya, standar akuntansi diperlukan untuk mengatur jenis informasi yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Nah, di sini terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi. Yang pertama, pendekatan pasar bebas. Pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain. Atas dasar asumsi tersebut, jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan muncul dari pemakai yang berkepentingan dengan informasi, sedang penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Melalui interaksi antara kekuatan pasar tersebut akan dicapai suatu keseimbangan atau equilibrium di mana jumlah informasi yang optimal diungkapkan pada harga yang optimal. Pada saat informasi tertentu diminta, pasar akan menghasilkan informasi tersebut apabila harga yang ditawar tepat. Nah, konsekuensinya sendiri, pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian, standar akuntansi akan menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa yang akan menerima informasi tersebut. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan regulasi. Pendukung pendekatan regulasi berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan dapat menurunkan kepercayaan investor. Nah, masalah ini kemungkinan dapat diatasi melalui regulasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi khususnya melalui standar akuntansi bermanfaat bagi penyaji, auditor, dan agen regulasi. Hal ini disebabkan regulasi memberikan pedoman yang jelas tentang model pelaporan, verifikasi, dan evaluasi tujuan. Para pendukung regulasi berargumen bahwa kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor. Nah, antara faktor-faktor tersebut antara lain
pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen, hipotesis investor naif, fiksasi fungsional atau functional fixation, angka-angka yang menyesatkan, keragaman prosedur, dan kurangnya objektivitas. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Teori regulasi. Atas dasar kelemahan yang melekat pada pendekatan pasar bebas atau teori agensi, perhatian dalam penentuan standar akuntansi diarahkan pada alternatif yang lain. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. 1. Bentuk teori regulasi. Belkawi 1985 mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Sedangkan menurut Stigler dan Posner ada dua kategori teori regulasi dalam industri tersebut, yaitu teori kepentingan publik dan teori kepentingan kelompok. 2. Siapa yang harus mengatur? Dikarenakan terdapat dua perbedaan argumen antara argumen yang mendukung regulasi sektor swasta dan argumen yang mendukung regulasi sektor publik, maka Wilmot, Buxty, Cooper, dan Lowe 1987 mengajukan model regulasi yang berbeda. Mereka mengidentifikasi tiga kasus yang ideal, yaitu regulasi melalui pasar, pemerintah, dan masyarakat. Atas dasar tiga pihak tersebut, 4 model regulasi diajukan untuk yaitu liberalisme, legalisme, korporatisme, dan asosiasionisme. Overload standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain terlalu banyak standar yang terlalu rinci, tidak ada standar berjenjang atau rigid sehingga pilihan sulit dilakukan. Standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan publik. Dan standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan auditan dan non-auditan, serta pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Overload atau standar akuntansi. Pengaruh overload standar akuntansi. Standar akuntansi yang begitu banyak, sempit, dan rigid dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan akuntan. Nilai informasi keuangan bagi pemakai dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Akuntan mungkin kehilangan pandangan tentang pendekatan real mereka. Pemakai mungkin bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku, dan manajer mungkin mengalami masalah berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang ada. Komite khusus yang dibentuk oleh American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan. Berikut ini berkaitan dengan overload standar. 1. Tidak ada perubahan atau mempertahankan status GUO. 2. Melakukan perubahan standar konsep GAAP menjadi dua jenis GAAP. 3. Melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. 4. Menentukan pengungkapan atau disclosure dan pengukuran yang berbeda. 5. Melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan. Dan yang terakhir, memberi alternatif pada GAAP sebagai basis pilihan atau opsional dalam penyajian laporan keuangan. Pengembangan standar akuntansi internasional. Berbeda dengan pengembangan standar akuntansi suatu negara, di mana standar akuntansi pada umumnya adalah bagian dari undang-undang negara tersebut. Maka pengembangan standar akuntansi internasional oleh IASB unik. Due process. Due process IASB dalam pengembangan standar akuntansi internasional dilakukan dengan menganalisis akuntansi yang menjadi isu utama, menjelaskan apa yang menjadi masalah terhadap isu akuntansi tersebut, dan mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria. B. Discussion paper. Staf menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Paper ini disampaikan kepada board untuk mendapatkan umpan balik dan juga
keputusan tentatif. Proses ini akan menghasilkan preliminary review discussion paper. Draft paper biasanya memakan waktu 1,5 tahun persiapan. J. Exposure draft. Ketika waktu komentar discussion paper sudah habis, maka staf mulai memproses dan menganalisis komentar dan tanggapan dari discussion paper. Tanggapan ini dimuat dalam website IASP agar supaya para konstituen dapat mengaksesnya. Biasanya board akan menerima ratusan surat komentar dan tanggapan. Staf langkah berikutnya akan memulai menguji kembali atau redeliberate semua isu dalam discussion paper dan menanyakan kepada board untuk mengkonfirmasi preliminary views atau menyarankan untuk merubah views. Proyek ini akan melewati lagi perdebatan sehingga siap untuk dibuat exposure draft. D. Standar akuntansi baru. Staf dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap exposure draft seperti ketika mereka memberikan komentar terhadap discussion paper. Setelah lewat perdebatan yang mendalam, maka diterbitkan standar baru. Standar baru juga menyatakan tanggal efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.